Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangjowo. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf SD Negeri 1 Karangjowo. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan yang haus akan ilmu baru. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, di sini saya dan juga Ibu Kepala Sekolah sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak, sehingga kami untuk menuntaskan program pendidikan tersebut harus melakukan salah satu tugasnya, yaitu melakukan diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi budaya positif? Bagaimana cara menerapkannya di sekolah? Apa saja dan siapa saja yang bisa ikut serta dalam budaya positif di sekolah, nanti juga akan kita bahas bersama-sama. Di sini kami, saya dan juga Bu Ali, bukan untuk menggurui, bukan untuk sok tahu, tapi lebih kepada menyebarkan dari apa yang sudah kami pelajari, dari apa yang sudah kami dapatkan. Jadi bukan menunggu sampai program guru penggerak kami selesai, namun sambil berjalan seperti itu. Untuk mengawali kegiatan diseminasi budaya positif ini, izinkanlah saya untuk memberikan quotes yang berasal dari Robin Sharma. Quotes ini menyatakan bahwa berubah memang berat pada awalnya, kacau di tengah-tengahnya, dan sangat indah pada akhirnya. Ini yang sedang saya alami, mungkin di berubah saya menjadi guru penggerak itu sangat berat. Mulai dari saya memutuskan untuk mengikuti seleksi pun itu sangat berat. Saya harus meminta izin kepala sekolah yang saat itu Pak Warno. Saya sendiri harus meminta izin kepada suami saya, anak-anak saya bagaimana, karena akan berimbas betul dengan keseharian saya, dengan murid-murid saya seperti itu. Dan kacau di tengah-tengahnya, saya sedang merasakan itu. Kacau saya harus mengerjakan tugas, kacau saya harus tetap menjalankan tugas saya sebagai guru di sekolah. Namun ada akhir yang sangat indah, itu yang saya harapkan, bukan untuk diri saya, tapi lebih luas lagi untuk lingkungan di SD Negeri 1 Karangjowo. Monggo Ibu Ani untuk masuk ke pembahasan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga di kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul, bertemu, melaksanakan kewajiban kita seperti biasa, menjadi guru, menjadi pendidik, pengajar di SD Negeri 1 Karangjowo yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Margi, bahwa hari ini saya dan Bu Margi akan melakukan diseminasi budaya positif. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah program dari calon guru penggerak. Ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita akan membawa manfaat, ya, untuk kebaikan kita bersama demi kemajuan SD Negeri 1 Karangjowo dan juga anak-anak kita semua. Bapak dan Ibu, hari ini sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tujuan dari kegiatan kita hari ini, tujuan diseminasi. Yang pertama, nanti Bapak dan Ibu akan memahami disiplin positif, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa itu? Nanti kita akan belajar bersama. Kemudian yang kedua, memahami keyakinan kelas,
kebutuhan dasar manusia, restitusi pada posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, mohon maaf ini mestinya diganti ya. 3, nanti diharapkan Bapak dan Ibu akan dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan sekolah. Baik, ini ya isi dari kegiatan diseminasi kita, materi-materinya. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi 5 kontrol, 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, ini ya kami berdua, saya selaku kepala sekolah dan ada Ibu Margi Basari sebagai guru kelas ya yang sedang mengikuti program CGP angkatan 9. Next. Nah, sebelum ke materi yang lebih lanjut, mari kita bercurah pendapat dulu Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Sepengetahuan Bapak dan Ibu saja, monggo. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Terima kasih Bu Novi. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Pembiasaan sekolah yang baik yang dijalankan secara terus-menerus dan juga menjadi budaya. Iya, terima kasih Pak Zainal. Ada yang lain? Dipersilakan. Cukup ya? Boleh jawaban kita simpan terlebih dahulu ya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini budaya positif di sekolah itu harapannya adalah untuk membentuk karakter murid. Ya. Tidak hanya karakter murid, tapi karakter guru, bahkan visi dan misi sekolah. Menjadi pembelajaran dan menumbuhkan semangat para guru untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tadi yang sudah disebutkan Bu Novi, yaitu tentang kebiasaan yang baik. Kemudian Pak Zainal tadi kebiasaan yang dilakukan di sekolah, yang dilakukan secara terus menerus. Itu juga sudah masuk pada pengertian budaya positif. Ya. Itu harapannya untuk membentuk karakter murid, guru, ya, dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, stakeholder yang ada di sekolah. Ya ada di sini ada penjaga, kemudian jika ada tenaga perpustakaan, semuanya nanti diharapkan akan menerapkan budaya positif. Lanjut. Kemudian ini Bapak dan Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada kata disiplin itu syarat merdeka. Ya. Manusia yang merdeka, ya, sesungguhnya adalah manusia yang memiliki rasa kedisiplinan. Kita tahunya bahwa manusia merdeka itu kan manusia yang semau gue, ya, apa-apa bebas, semuanya bebas sesuai keinginan sendiri. Awal mula saya belum mengikuti kegiatan CGP ini seperti itu. Manusia yang merdeka sih yang bagaimana ya? Oh, yang semaunya sendiri gitu. Apa-apa sendiri, tidak peduli dengan orang lain atau aturan. Ternyata bukan seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi justru menjadi manusia yang merdeka itu manusia yang memiliki disiplin, yaitu disiplin diri. Artinya disiplin diri ini adalah motivasi internal, karena motivasi itu ada dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah,
Yang dimaksud disiplin di sini adalah motivasi internal yang timbul dari kesadaran diri. Jadi tidak tergantung dengan orang lain. Contoh, saya akan melakukan sesuatu, misalnya saya berangkat ke sekolah itu bukan karena ada kepala sekolah misalnya, tapi itu disadari dari dalam diri bahwa oh, kewajiban saya, tugas saya sebagai guru, saya berangkat ke sekolah. Ada kepala sekolah maupun tidak ada kepala sekolah, jika sudah ada disiplin diri, maka dia akan selalu melaksanakan tugas tanpa melihat di situ ada kepala sekolah ataupun tidak. Itu contoh yang kecil saja. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini ada kata merdeka. Merdeka itu jawabannya orang mutasi pangre. Ning uga kuat kuasa aman diri priyanda. Yang artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi perintah mengawake dewe, memerintahkan kepada diri sendiri apa yang harus saya lakukan. Ketika tadi saya sudah tahu ada budaya-budaya positif, maka akan terbentuk disiplin diri. Ya. Nah, nanti harapannya adalah kita ajarkan ke anak-anak kita. Ada bu guru atau tidak ada bu guru, maka kelas kita harus bersih misalnya. Bersihkan itu adalah bagian dari budaya positif. Nah, ada pak guru ataupun tidak ada bu guru, kelas harus tertib. Itu salah satu budaya positif. Lanjut Bu Madi. Nah, ini yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sana ada Diana Gosen, ya. Jadi kata disiplin itu awal mulanya dari bahasa Yunani yang artinya belajar. Dari akar kata, ya, kalau ini kita melihat dari etimologis ya, dari asal katanya, disiplin artinya murid atau pengikut. Nah, kalau pada kesimpulan dari pemahaman Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah cara kita mengontrol diri. Itulah disiplin diri atau motivasi intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin diri adalah seseorang yang memiliki disiplin, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti di slide berikutnya apa itu kebajikan universal, nanti akan kita lihat. Nah, Bapak Ibu, harapannya ya, ketika kita memiliki disiplin diri atau motivasi intrinsik, ya, maka sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak kita yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik seperti motivasi yang dimiliki guru. Tadi kalau guru misalnya, saya berangkat ke sekolah, ya, bukan karena di sana ada kepala sekolah atau tidak ada kepala sekolah misalnya. Sama, ketika anak-anak kita di kelas kita melakukan kegiatan kebersihan, bukan karena di situ ada guru kelas ataupun tidak ada guru kelas. Ini yang sudah semestinya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita akan berbuat baik itu bukan
dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu pasti kalau kita sebagai umat Muslim akan yakin apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk kebajikan universal sendiri, ya. Pengertiannya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang berarti adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sebagai contoh, jika kita suka menolong di agama manapun, kira-kira dianjurkan atau tidak? Dianjurkan. Kita berbuat jujur, semua agama mengakui itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Entah itu agama apa, entah itu suku apa, yang namanya nilai-nilai kebajikan itu universal, semua mengakui. Itu yang dimaksud dengan kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan inilah yang menjadi payung besar dari perilaku kita, yang merupakan fondasi perilaku kita dan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak dan Ibu tentunya menginginkan anak-anak kita semuanya memiliki nilai-nilai yang baik, kan? Ya, jujur, suka menolong, menghormati orang tua, terus apa lagi? Peduli, bertanggung jawab. Nah, itu yang akan arahnya ke sana. Nah, nilai kebajikan universal ini yang pada akhirnya itu dirangkum, kemudian dijadikan satu, ya, oleh para pakar-pakar pendidikan kita, oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita, itu yang diberi nama dengan profil pelajar Pancasila. Yang elemennya ada berapa, Bu Ibu? Ada 6, ya. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kira-kira setuju ini sebagai nilai kebajikan universal? Iya. Kemudian berkebinekaan global, ya, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sudah pernah saya jelaskan bahwa hubungan kita itu tidak hanya sekedar hubungan dengan Tuhan saja, tapi hubungan kita dengan sesama manusia, bahkan dengan lingkungan. Ya. Ini juga perlu ditanamkan Bapak Ibu, bahwa ketika kita peduli dengan lingkungan, menanam pohon misalnya, itu juga sebagai bentuk rasa ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Karena dengan kita menjaga alam ini siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Tuhan, maka kita harus bisa menjaganya dengan baik. Itu. Jadi ada, kalau kita menyebut ada hablum minallah, hablum minannas dengan manusia, satu lagi dengan alam atau lingkungan. Ya. Kemudian belum, Bu. Ya. Berkebinekaan global. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini memiliki berbagai macam ragam. Ada suku, ada budaya, agama, bahasa, ya. Nah, kita tanamkan nanti pada anak-anak kita harus bisa menghormati, ya, menghargai semua perbedaan-perbedaan itu. Arahannya ke sana. Jangan sampai yang beragam ini nanti terpecah belah, ya.
sehingga menimbulkan perpecahan. Tuh, jangan sampai seperti itu. Kemudian bergotong royong Bapak dan Ibu, ya, bergotong royong di sana ada rasa kepedulian. Sekarang sudah bukan zamannya lagi orang yang misalnya orang pinter itu untuk dirinya sendiri. Bukan zamannya lagi seperti itu. Sekarang zamannya berbagi. Ya, punya kemampuan apa, berbagilah dengan teman. Jangan egois, ya. Jadi diharapkan nanti punya rasa kepedulian dan gotong royong yang tinggi anak-anak kita. Dibiasakan dengan apa? Kegiatan dalam tim, kerja kelompok itu dalam kelas itu sebenarnya melatih ini Bapak Ibu, melatih anak itu untuk peduli, memahami karakter teman yang berbeda-beda ya. Jangankan anak-anak, kita yang ada dalam satu sekolah nih, Bapak Ibu guru karakternya berbeda. Ada yang humoris, ada yang pendiam, ya. Pak Majis pendiam? Iya, tidak terlalu ya. Ada Pak Jumadi. Pak Jumadi bagaimana karakternya? Gitu. Kita harus saling mengenal itu. Ya. Anak-anak kita sama. Agar apa? Oh, ada rasa kepedulian, kemudian ada rasa apa? Tenggang rasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nilai selanjutnya, dimensi berikutnya adalah kreatif. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang kreatif? Caranya bagaimana? Nah, beri mereka kebebasan untuk berpikir. Ya. Jangan apa-apa semuanya dilakukan oleh guru, karena tugas guru adalah sebagai fasilitator, ya. Guru bukan penceramah. Mohon maaf karena ini diseminasi yang saya lakukan. Bapak Ibu melihat saya menyampaikan materi. Akan tetapi ketika Bapak Ibu di kelas-kelas Bapak Ibu, terutama ini yang Pak guru-guru nih, anak-anak beri kebebasan berpikir. Jangan semua materi satu sampai terakhir itu diterangkan dengan sistem konvensional atau sistem ceramah. Padahal anak-anak kita itu pikirannya terkadang sudah melampaui apa yang kita pikirkan. Karena mereka dapat mengakses ya internet, mengakses media sosial, anak-anak belajar dari sana. Biarkan anak-anak memberi sumbangan pemikiran, bukan kita yang menjejali anak-anak kita dengan pengetahuan yang kita miliki. Pengetahuan kita hanya terbatas Bapak Ibu. Justru anak-anak akan punya banyak pengetahuan karena mereka itu tadi sudah menguasai teknologi. Kita sebagai guru jangan negatif thinking bahwa anak ini tidak tahu materi ini, jangan seperti itu. Biarkan anak mencari jawaban ya dengan apa yang mereka suka. Mungkin ada yang suka membaca buku, ada yang membuka internet, ada yang mewawancarai orang lain, kan bisa. Oke. Lanjut, bernalar kritis. Ya. Jika Bapak Ibu di dalam kelas bertindak sebagai fasilitator, saya yakin anak-anak kita diharapkan nanti punya daya pikir yang kritis. Jangan dibiarkan hanya mendengarkan saja. Oke. Kemudian diharapkan juga nanti anak-anak kita menjadi anak yang mandiri, ya, mandiri tidak tergantung dengan orang lain. Dia bisa menyelesaikan permasalahan
sendiri. Dia tahu saya bakatnya apa, minatnya apa, ya. Itu yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu Mari. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengingat elemen-elemen atau dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, mari kita nyanyi bersama, ya. Lagunya kurang lebih belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Kita cobain. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu nanti bisa diterapkan di kelas-kelas kita nih. Lanjut Bu Marti. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Lanjut Bu. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia tadi. Nah, sebenarnya kita melakukan sesuatu, ya, itu ada motifnya. Motif itu dorongan. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya alasannya apa? Alasannya apa? Nah, ini yang pertama itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, contoh, kalau saya hari ini misalnya, hari ini harus memakai seragam apa, kemudian suatu saat saya melanggar karena mungkin lupa, kira-kira nyaman apa tidak Bapak Ibu? Tidak nyaman kan? Nah, besoknya lagi diingat-ingat, setiap tanggal 17 saya harus menggunakan baju Polri. Nah, itu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Atau bisa hukuman kalau anak-anak kita terlambat, takut terlambat karena apa? Takut dihukum misalnya. Itu jadi alasan kita melakukan sesuatu salah satunya itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini biasanya anak-anak kita misalnya mengikuti kegiatan di sekolah karena ingin apa? Imbalan. Contoh, kita pernah menerapkan lomba kebersihan kelas nih. Nah, anak-anak akan semangat karena apa? Ibu kepala sekolah punya hadiah ya. Nanti akan diberi hadiah, jadi mereka semangat. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik atau disiplin diri ini yang ketiga. Gitu, oke? Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya nanti ada teori yang lain akan dilanjutkan oleh Bu Mardi. Dipersilakan kepada Bu Mardi. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Untuk selanjutnya adalah masih melanjutkan tadi sudah oleh Bu Ani mengenai hukuman, konsekuensi dan juga ada istilah baru yaitu restitusi. Hukuman tadi, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Tadi dicontohkan adalah siswa yang terlambat telah dihukum. Nah, padahal mungkin bisa jadi keterlambatan itu ada penyebabnya apa? Mungkin bangunnya terlalu siang, atau mungkin jarak tempat tinggalnya terlalu jauh, atau mungkin kendaraannya yang mengalami masalah. Itu yang harus kita tanyakan terlebih dahulu. Lalu buatlah kesepakatan, karena mungkin bisa jadi murid ya sudah saya berangkat terlambat karena tidak ada aturan tertulis baik di kelas ataupun di sekolah. Lalu yang berikutnya adalah konsekuensi. Sudah terencana
sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan juga guru. Contohnya, konsekuensinya seperti ini. Kita sebagai guru memberikan tugas pada hari Senin. Nah, disepakati tugas ini harus selesai dan dikumpulkan untuk hari Rabu misalkan. Ternyata saat hari Rabu sudah tiba waktunya mengumpulkan dan juga dilakukan penilaian, ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas tersebut. Konsekuensinya sudah disepakati dari awal. Berarti konsekuensinya anak-anak ini harus misalkan mengerjakan tugas 2 kali lipat, atau mungkin mendapatkan karena tidak hanya satu anak, berarti yang anak-anak yang tidak mengerjakan tugas itu harus berkelompok melakukan tugas yang lain sebagainya. Itu contoh dari konsekuensi. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini adalah cara yang paling baik di mana kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Kasusnya tadi, jadi bertingkat, berjenjang. Tadi kalau dari hukuman, ternyata anak-anak itu merasa tidak terima kalau dihukum. Terus bagi guru juga nanti mungkin akan terjadi sedikit gap dengan murid. Takut sama guru, nggak mau lagi diajarkan oleh guru ini karena pernah dihukum. Akhirnya membolos dan malah lain sebagainya. Oke, kita terapkan konsekuensi. Anak-anak kalau terlambat seperti ini, sudah ada kesepakatan, sudah ada konsekuensinya, tapi ternyata masih ada imbas buruknya, masih ada efek buruknya, yaitu tidak ada tindak lanjut. Mereka hanya tahu, oh kalau saya terlambat, kalau saya tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya ini. Nah, belajarnya dari mana? Jadi belum ada nilai dalam diri siswa tersebut, makanya dibuatlah restitusi. Sudah ada kesepakatan, ada kolaborasi antara guru dengan murid, lalu kita arahkan anak-anak ini untuk mencarikan solusi. Solusinya gimana, Nak? Kamu ini sudah terlambat, tugasmu tidak dikumpulkan, teman-temanmu sudah. Baik, Bu. Pertama, mengakui dulu kesalahannya. Saya mengaku salah karena belum bisa melakukan tugas dengan baik. Saya mengaku salah karena belum mengumpulkan tugas setepat waktu. Pun kita sebagai guru, kita tidak menyalahkan, justru menguatkan. Ada nanti di materi berikutnya bahwa kita harus memvalidasi tingkah laku mereka. Iya, Nak, Bu Guru juga pernah melakukan salah. Bu Guru pernah terlambat, Bu Guru juga pernah lalai dalam mengerjakan tugas. Artinya, bukan kita membenarkan mereka, namun posisikan diri mereka bukanlah pelaku seorang diri yang salah. Jadi ada proses perbaikan. Bu Guru juga pernah, tapi sekarang sudah berubah. Nah, itulah untuk mengawasi murid-murid kita ajak supaya mereka menemukan solusinya. Nah, di sini ada 2 kasus, Bapak Ibu. Ada kotak yang di atas dan bawah. Menurut Bapak Ibu dari kedua kotak ini, kita sebut yang atas kotak 1, yang bawah kotak 2. Manakah yang hukuman, manakah yang konsekuensi? Monggo. Kasus yang pertama, kotak 1 ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lalu yang kedua, mencatat 100 kali dalam buku kalimat yang berbunyi, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, Bapak Ibu? Kalau menurut saya yang atas itu konsekuensi karena dia menumpahkan air, ya konsekuensinya dibersihkan gitu. Kemudian yang bawah itu cenderung ke hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu hukuman. Hukuman, baik. Mungkin ada pendapat lain, Bapak Ibu? Sama juga. Baik, berarti kita sepakati untuk kotak yang nomor 1 adalah konsekuensi, untuk kotak yang kedua adalah hukuman. Betul, Bapak Ibu? Jadi konsekuensi ini artinya sudah ada kesepakatan, baik tertulis maupun tidak. Dan alhamdulillah di SD Satu Karangjo hampir semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menerapkan itu. Bu, pinjam perpelan, ada apa Mas? Airnya tumpah, jajannya tumpah, kena ini kena itu, tapi semuanya sudah mulai menerapkan ini. Artinya PR kita 1 jenjang lagi dari konsekuensi ke restitusi. Setelah mereka tahu menumpahkan air baik sengaja maupun tidak, mereka sudah mengupayakan mengelak, terus apa lagi? Jangan sampai terulang terus-menerus seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah contoh hukuman. Sudah tidak ada lagi manfaatnya apa coba? Menulis 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi.
mahasiswa tidak, malah justru akan kapok. Kapoknya itu bukan kapok untuk tidak terlambat lagi, malah justru itu orang sama kan seperti itu. Nah, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kalau tadi di awal Bu Ani sudah mengarahkan disiplin positifnya pada diri guru. Nah, sekarang saya mengimplementasikannya kepada murid-murid kita. Restitusi. Yang pertama, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, berupa tawaran dan bukan paksaan. Mbak, mau tidak kalau Bu Guru berikan arahan sedikit dari apa yang sudah kamu perbuat? Ini loh Mbak, kamu tadi sudah terlambat. Jadi kira-kira kenapa? Bagaimana upayanya? Terus kalau sudah seperti ini, apa lagi? Nah, itu berupa tawaran, bukan paksaan. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini anak kamu itu terlambat kenapa? Kamu butuh apa Mbak? Kenapa selalu terlambat? Yang berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Jelas dibandingkan hukuman tadi. Kalau siswa berulang kali mendapatkan hukuman dari apa yang sudah mereka perbuat, tidak akan memperbaiki hubungan, malah jadi semakin jauh. Guru-gurunya menakutkan seperti itu. Lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri, supaya anak-anak itu betul-betul menerapkan nilainya tadi, nilai ketertiban universal. Terakhir adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi perkara mereka melakukan membersihkan meja atau mengepel lantai setelah menumpahkan air, itu kan tindakannya, tapi ada karakternya di situ. Mereka bertanggung jawab, mereka mau mandiri, ya kan? Mereka juga mau jujur seperti itu. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas sudah saya terapkan di kelas 5. Jujur saja, untuk keyakinan kelas ini tidak bisa memakan waktu hanya sebentar, harus betul-betul menjadi sebuah budaya. Dan ini kalau dalam pendidikan guru penggerak itu diberi waktu 4 minggu atau kurang lebih 1 bulan. Sudah saya terapkan dan ini masih dalam proses pengamatan. Bagaimana apakah keyakinan kelas itu benar-benar diterapkan atau masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, di sini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Ada yang sebelah kanan dan ada sebelah kiri saya. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana? Kanan saya, ini kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Baik. Di situ berarti yang bertuliskan dengan guru setengah bersambung, ya. Coba kita amati dulu dari yang sebelah kanan saya. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau di sebelah kiri, jagalah kebersihan. Lagi, dilarang melakukan perhubungan. Di sana saling menghormati dan peduli. Lalu yang terakhir, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Sedangkan yang dengan huruf tegak bersambung adalah menjaga fasilitas sekolah. Menurut Bapak Ibu, apa perbedaannya? Yang itu lebih cenderung ke larangan, yang ini ajakan. Ada larangan, kalau ini ajakan. Apa lagi kira-kira? Baik, dari segi bahasa sudah mencakup cakupannya luas dibandingkan yang sebelah sini. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah terwakilkan? Baik, betul kalau dari Bapak Ibu sudah memilih yang dengan huruf tegak bersambung ini. Kedua hal ini yang saya tuliskan ini berupa aturan, sedangkan yang di sebelah sana adalah berupa keyakinan. Aturan itu didominasi dengan kata jangan, dilarang, tidak boleh. Loh, apa-apa nggak boleh, apa-apa dilarang, apa-apa jangan. Mungkin Pak Lisa sekarang sedang mengalami putranya yang masih usia sekian manjat jendela. Kalau mungkin Bapak Ibu sering lihat nih ada cuplikan-cuplikan video parenting. Jangan ucapkan kata jangan kepada anak-anak. Pro kontra memang, semua hal pasti ada pro kontranya. Apakah kita tidak boleh mengucapkan kata jangan? Bukan seperti itu. Kita boleh mengucapkan kata jangan. Kalau menurut saya pribadi boleh dan harusnya seperti itu. Karena suatu
balik. Maksudnya itu kadang punya rasa, ayo Pak, dicegah loh, kayak gitu. Jangan, nanti takut jatuh. Kembali ke peraturan dan juga keyakinan. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Jumadi bahwa keyakinan ini mencakup yang lebih luas. Jagalah kebersihan, tidak hanya perkara membuang sampah, namun berarti mulai dari buang sampah sembarangan berarti dengan cara papan tulisnya, ya kan? Itu termasuk dalam kebersihan. Terus mungkin penggunaan alat tulis, bolpen apapun itu, jadi buku tulis, bukan dicetak dan sebagainya, menjaga kebersihan. Lalu saling menghormati dan peduli, tidak hanya perkara perundungan. Bapak Ibu sekalian gencar sekali menyinggung untuk perundungan ini. Lalu tidak boleh merusak fasilitas sekolah, kita ubah menjadi menjaga. Menjaganya itu ya berarti dipakai dengan baik, kipasnya kalau sudah tidak digunakan lagi harus dimatikan dan lain sebagainya. Meja kursi juga termasuk fasilitas sekolah. Nah, ini adalah contoh keyakinan di kelas 5 yang sudah saya terapkan. Kemarin disepakati oleh anak-anak dan juga saya. Makanya di sini saya bubuhkan nama saya dan saya ikut menandatangani ini. Di mana keyakinan kelas yang pertama adalah kebijakan 5S sesuai dari kebiasaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, meliputi senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Lalu yang kedua, saling menghormati dan peduli. Contohnya tadi, tidak boleh melakukan perundungan, mengolok-olok menggunakan nama orang tua, dan lain sebagainya. 3, menjaga kebersihan, mulai dari kebersihan kelas, lingkungan sekolah, dan juga mungkin di luar juga termasuk. Makan dan minum saat istirahat. Bu, boleh nggak kalau makan dan minum saat pelajaran? Tidak boleh. Kecuali kalau untuk minum, ini kesepakatan kemarin Bu, boleh tapi izin dulu. Bu, saya haus, boleh minum dulu, silakan. Minumnya pun bukan minum-minuman yang berwarna dan dibeli saat belum masuk, melainkan air mineral ataupun air yang dalam botol yang memang mereka berbekal. Memang betul-betul haus, bukan karena pengen minum ini yang berwarna sengaja dibeli, disimpan di dalam nasi, itu yang tidak boleh. Lalu yang kelima, menjaga fasilitas sekolah. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, sepertinya kita memiliki rak sepatu itu bisa hitungan bulan saja nih, dan sekarang sudah banyak kelas yang tidak memiliki karena memang mungkin siswa kita belum punya keyakinan untuk menjaga fasilitas sekolah. Rak sepatu tapi digunakan untuk menjaga. Oke. Nah, ini kemarin proses untuk keyakinan kelasnya. Jadi seluruh siswa itu saya ajak untuk menuliskannya ke dalam post-it kertas kecil itu, lalu menempelkan apa saja yang mau kalian terapkan. Dan ternyata menemukan 5 hal tadi, makanya dituangkan dalam sebuah keyakinan. Nah, ini dituangkan menjadi sebuah keyakinan. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi tadi sudah sempat disinggung di slide sebelumnya bahwa keyakinan ini merupakan cara pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, hidup dasar manusia bertahan kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang ini berarti berkaitan dengan kebutuhan fisik seperti makan, minum, sandang, pangan, dan papan. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya, Pak yang luar dengan ini saya karena kelulusan dari guru olahraga, maka dengan saya tugaskan selain menjadi guru PJOK dari kelas 1 sampai kelas 6, dipercaya oleh kepala sekolah menjadi pembimbing atletik. Artinya dia juga butuh penguasaan karena beliau punya modalnya dulu seperti itu. Masa iya kita mau memberikan tugas atletiknya kepada saya yang saya tidak punya? Jadi itu bukan kebutuhan saya. Nah, lalu yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Pak, Bu, hari ini mau pakai batik apa? Bebas, silakan bersuara. Pakai lurik saja, pakai apa? Ada kita punya kesepakatan. Oh, pakainya seragam PGRI saja. Itu juga termasuk kebebasan. Lalu yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Bu Ani, boleh kembali ke slide sebelumnya?
ini kenapa saya pasangnya foto ini berhubungan dengan kebutuhan kita yang kelima, merasa senang. Senang atau tidak Bapak Ibu saat kita ke Owabos? Senang, bahagia. Nah itu makanya Ibu Ani karena sudah paham materi ini, kita wadahi kebutuhan dasar manusianya seluruh siswa kelas 4, 5, 6 dan juga guru untuk memenuhi kebutuhan rasa senangnya. Jadi apa yang saya tempelkan itu bukan hanya pemanis tapi ada maksudnya. Nah sekarang ada lagi contohnya, yaitu ternyata malah sudah ketahuan guys. Harusnya saya sembunyikan dulu nih kebutuhan apa. Di sini ada gambarnya beberapa siswa yang tampak bosan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Nah ini adalah berarti anak-anak kita membutuhkan kebebasan. Kebebasannya apa? Belajarnya seperti disampaikan Bu Ani tadi, tidak melulu dari buku, tidak melulu dari apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemarin saya mengikuti ruang kolaborasi, artinya diskusi, ada disampaikan namanya Pak Hendro lagi, Pak Irwan itu menyampaikan PJO kampus wadah kabeh. 3 gaya belajar, mau itu visual, melihat gurunya praktek, mau itu auditori, mendengar penjelasan gurunya, mau itu kinestetik, gurunya dispen praktek. Udah Pak, ya luar hebat loh guru olahraga ini, sudah mewadahi semua tanpa terasa, tapi semuanya terpenuhi. Kalau kita tanya anak-anak, apa? Bu, jangan olahraga aja. Jumat pagi saja wis. Dibandingkan bersih-bersih, religi, mungkin Bu jalan sehat, punya jalan sehat seperti itu. Lalu lanjut dulu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Ada apa saja itu 5? Yang pertama ada posisi guru sebagai penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai buat rasa bersalah, lalu yang kelima adalah sebagai manajer. Di sini akan ditampilkan sebuah video yang berkaitan dengan contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. yang melanggar hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana
Bu, saya memang teman bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kenyang, tetap penalti ya Ibu. Ya sudah sana, nanti lain kali orangnya lebih pintar lagi ya, biar gak terlambat lagi bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam sistema, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat
Baik, Bapak Ibu, setelah mainan video tadi, jadi dari 5 posisi kontrol yang dirasa paling tepat adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana kita memberikan kesepakatan, juga memberikan pengetahuan bahwa apa yang semua yang kita berbuat itu ada nilai dan ada tindak lanjut serta ada tanggung jawabnya. Untuk berikutnya adalah materi yang berkaitan dengan restitusi, yaitu segitiga restitusi. Di sini sudah saya tampilkan segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti yang kita simak pada video tadi, pada posisi manajer sudah menerapkan segitiga restitusi, menstabilkan identitas bahwa identitas seorang siswa baik harus masuk jam 7 sudah berada di sekolah. Tapi ternyata kondisi Naret tadi sampai di sekolah pukul 7.20. Lalu validasi tindakan yang salah. Tindakanmu itu tadi salah. Lalu bagaimana? Nah, menanyakan keyakinan. Tadi sudah menanyakan keyakinan pada Naret bahwa saling menghormati, menghormati upah diri sendiri dan juga orang lain. Nah, ini secara